phone with him. Put that box down a second. I just Halo guys, kembali lagi di Jolet Project. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan film The Conjuring 3 yang berjudul The Devil Made Me Do It. Film The Conjuring 3 masih mengisahkan pasangan pengusir setan yaitu Ed Warren yang diperankan oleh Patrick Wilson dan Lauren Warren yang diperankan oleh Vera Farmiga. Kali ini cerita berawal dari keluarga yang berpindah ke rumah baru, yang ternyata ada hal mistis di rumah tersebut. Bukan hanya dihantui rumahnya saja, melainkan makhluk lainnya juga mengusik mereka. Mereka harus menghadapi entitas mistis yang ada di rumah tersebut. Hingga anak dari salah satu keluarga itu terkena kutukan. Ini adalah awal dari semua teror di sepanjang film, yang membuat mereka bekerja keras dan mencari tahu cara menghadapi dan menyelesaikan masalah baru ini. Karena mereka belum pernah menangani kasus seperti ini sebelumnya. Film berlatar di tahun 1981. Di awal film diperlihatkan sebuah rumah kuno yang di dalamnya banyak pecahan kaca berserakan, dinding yang tergores, dan sebuah meja tempat pemujaan setan. Di saat itu Ed dan Lauren sedang melakukan ritual doa-doa pengusiran setan karena ada penghuni baru yang pindah ke rumah tersebut. Di situ anak kecil bernama David terlihat sangat ketakutan. Keringat dingin bercucuran, lalu David diantar pacar Debbie yang bernama Arne ke tempat tidur. Dan seorang pastor datang dengan sebuah taksi memasuki rumah. Tiba-tiba ada sosok yang menggedor pintu kamar. David terbangun dan dia berlari masuk ke dalam bak mandi serta menutup gorden. Dia melihat ke arah atas dan terlihat tangan yang kotor bergerak turun. Keran air berputar sendiri, lalu banyak darah menyembur. Saat itu ayahnya berusaha masuk karena dia berteriak histeris. Saat ayahnya masuk, seketika David yang sedang kerasukan berlari dan menusuk kaki ayahnya dengan pecahan kaca. Lalu David dibopong turun tangga. Beberapa kali tangannya mencakar tembok yang menyebabkan tembok tergores. Setelah sampai di ruang bawah, terlihat kameramen telah siap mendokumentasikan ritual tersebut. Sang pendeta melafalkan doa-doa pengusiran setan sambil menyiram air sucinya. Tangan Lauren dicengkeram kuat. Seketika naluri indigonya terbuka dan dia melihat sebuah cawan kuno yang berada di altar pemujaan. Suasana terasa semakin menakutkan. Angin berhembus sangat kencang. Barang-barang terlempar dan lampu kelap-kelip. Roh jahat yang memasuki tubuh David sangatlah kuat. Badan David berputar berbalik dan tulangnya seperti patah. Suaranya berubah menjadi sangat horor. Arne menantang roh jahat tersebut agar tidak mengganggu. Lalu Ed marah kepadanya, dan semua orang terlempar. David lompat ke arah Ed. Sosok itu mengancam akan menghentikan Ed. Arne menarik David dan menatap wajahnya sambil mengancam roh jahat itu untuk keluar dari tubuh David. Padahal Ed sudah memperingatkan. Akan tetapi Arne secara tidak sengaja menyerahkan jiwanya kepada roh jahat tersebut dari kata-kata yang diucapkannya. Seketika roh jahat berpindah ke tubuhnya, dan David pun tersadar. Scene berpindah di mana Lauren dan beberapa orang menunggu Ed di rumah sakit karena Ed terkena serangan jantung saat eksorsis David. Dokter keluar dan memberikan informasi kalau dia dalam keadaan stabil saat ini. Di hari berikutnya terlihat Arne baru bangun tidur dan Debbie datang menciumnya. Mungkin karena mulai dihantui rasa takut tersebut, akhirnya Arne mencoba membujuk Debbie untuk pindah dari Brookville. Tetapi karena Debbie baru saja mendapatkan pekerjaan baru sebagai pengurus anjing, dia menolak untuk pindah. Saat Arne akan mengambil nampan di dapur, dia mulai diganggu penampakan biarawati tua. Arne hendak memotong sebuah pohon besar. Gergaji mesin pun tak kunjung menyala padahal beberapa kali dia mencoba menghidupkannya. Di situ terlihat sosok biarawati itu membuka jendela lalu mengamatinya. Lalu Arne menoleh dan ternyata tidak ada apa-apa di situ. Tiba-tiba gergaji mesin itu pun menyala.
Arne kaget dan seketika dia menjatuhkan gergaji mesin tersebut. Lalu Arne pulang karena merasa tidak enak badan. Ed akhirnya bangun dari koma dan seketika dia mengkhawatirkan Arne. Karena hanya dialah yang tahu kalau Arne menyerahkan jiwanya kepada roh jahat tersebut. Seketika Loren mencoba menghubungi Sheriff dan bilang agar Sheriff menjaga seorang pria muda bernama Arne yang sedang dirasuki roh jahat. Arne dipaksa mabuk dan Bruno menyetel musik dengan kencangnya. Akan tetapi di situ terlihat Arne mulai berhalusinasi. Sebenarnya Debbie dan Bruno hanya berjoget saat itu. Akan tetapi berbeda dengan yang dilihat Arne. Bruno terlihat sedang memeluk Debbie dan berubah menjadi setan yang menakutkan yang mengancam dan merangkak cepat menuju ke arah Arne. Seketika Bruno meninggoy di tangan Arne setelah ditusuk 22 kali dengan pisau. Itu terjadi tanpa disadari karena roh jahat bersemayam di dalam tubuhnya. Lalu Arne berjalan keluar dan masih dalam pengaruh roh jahat. Dan Sheriff melihat tubuh Arne dipenuhi dengan darah. Dia mencoba menenangkan Arne. Setelah sadar, Arne merasa telah menyakiti orang. Seketika dia pun ditangkap. Saat di dalam penjara, Arne mencoba membaca sebuah ayat di hadapan Ed dan berharap roh jahat akan memberikan respon. Tetapi di saat itu tidak terjadi apa-apa. Hingga Ed dan Sheriff merasa bingung kenapa dia tega menikam temannya sendiri. Hukuman mati akan dibebankan kepada Arne atas kejahatan yang dilakukannya. Ed mencoba menjelaskan kepada pengacara Arne bahwa yang dia lakukan bukan kehendak sendiri, karena dia sedang dirasuki roh jahat. Akan tetapi pengacara tersebut tidak percaya kebenarannya. Walaupun Ed pernah membuktikan ratusan kali kejahatan yang dilakukan oleh orang yang dirasuki setan. Pada persidangan pertama, pengacara bilang kalau Arne tidak bersalah dan dia melakukan secara tidak sadarkan diri. Tapi menurut hakim itu tidak masuk akal. Dan hakim menjatuhkan vonis hukuman mati karena pembunuhan kelas A yang dilakukannya. Reka adegan dimulai ke 6 bulan sebelumnya. Di saat itu keluarga David pindah ke rumah tersebut. Saat itu David masuk ke dalam sebuah kamar yang di dalamnya terdapat tempat tidur yang tertutup kain putih. Lalu dia menarik kainnya, dan ternyata itu adalah kasur air yang sangat empuk. Lalu dia mencoba berbaring di atasnya, tetapi ada sosok iblis keluar menarik tangannya. Seketika air memancar dari tempat tidur tersebut. Namun David mencoba menarik tangannya dan akhirnya lepas. Karena David berteriak histeris, ibunya pun masuk ke dalam kamarnya dan memeluk dia. Loren memasuki ruangan di bawah rumah. Di situ dia menemukan sebuah kantong kain berisi totem penyihir. Lalu Loren memfotonya dengan kamera jadulnya. Sebagai informasi, totem adalah benda yang dianggap suci dan dipuja serta biasanya digunakan untuk sebuah ritual kuno atau sebagai penghubung sihir. Seketika Loren menganggap David telah dikutuk roh jahat. Setelah itu mereka bertanya kepada pendeta Kasner untuk mencari tahu apakah dia mengetahui tentang totem itu. Di situ Bapak Kasner terlihat aneh. Apakah dia mengetahui sesuatu? Dan mereka dibawa ke dalam ruangan koleksinya. Lalu si bapak tua itu menjelaskan berbagai macam hal tentang ritual penyembah setan di masa lalu. Dengan berbagai macam perbuatan kotor yang dilakukan saat ritual yang akan memberikan mereka kekuatan. Kata Bapak Kasner, David telah masuk ke dalam kamar kematian, dan dia dikutuk karena itu. Di situ tampak Arne sedang mengepel kamar penjara dan embernya tumpah. Saat dia mengambilnya, ada sesuatu yang menarik ember tersebut. Ada sosok yang mulai mengganggu dan membuat ketakutan. Dan di saat yang bersamaan, terlihat sang biarawati sedang melakukan ritualnya. Karena ada kasus hilangnya gadis bernama Jessica dan di kamarnya ditemukan totem yang hampir sama dengan yang ditemukan Loren, akhirnya Sheriff memanggil Ed dan Loren untuk memecahkan teka-teki tersebut. Dan di situ Loren mengajak Sheriff untuk bekerjasama agar Jessica bisa ditemukan. Tapi Sheriff masih belum percaya apakah Loren dapat membantunya. Di situ Sheriff mengetes Loren. Dia disuruh memilih satu di antara 3 pisau yang digunakan Kate Lincoln saat melakukan pembunuhan.
Dan di situ Loren memilih pisau yang tepat, dan semua sheriff takjub melihat itu. Seketika itu mereka deal untuk bekerja sama. Scene berpindah saat Debbie dan David menjenguk Arne. Di situ Debbie merasa ada yang disembunyikan dari Arne. Debbie bertanya kepada Arne apa yang terjadi sebenarnya. Saat itu Arne masih menyembunyikannya, namun karena David pernah merasakan kutukan itu, dia pun tahu apa yang dia rasakan. Lanjut pencarian seorang gadis oleh Loren, Ed, dan Sheriff di dalam hutan. Dan di situ Loren mendapatkan petunjuk dan dia membayangkan seolah-olah dirinya adalah Jessica. Saat itu Jessica menikam temannya saat dia dirasuki. Lalu dia berlari ke tepi sungai. Setelah sampai di tepian sungai, Loren tiba-tiba sadar. Dan tiba-tiba ada tangan iblis yang menariknya dari bawah. Beruntung Ed ada di situ karena Ed mengejarnya walaupun dengan keadaannya yang sakit. Ed pun berhasil menggapai tangan Loren dan menolongnya. Dari petunjuk itu akhirnya tim SAR melakukan pencarian di sungai dan menemukan sebuah mayat. Dan akhirnya Sheriff mulai mempercayai kekuatan yang dimiliki Loren. Lalu Debbie menghubungi Ed dan bilang kalau iblis itu mengikuti Arne dan seringkali Arne mencoba bunuh diri ketika dirasuki. Dan tiba-tiba telepon itu pun mati. Pendeta Newman disuruh Ed untuk mengantarkan air suci bersalib untuk menjaga dari gangguan iblis yang mengikutinya. Saat Ed dan Loren sedang melakukan pembicaraan, Loren mengatakan kalau dia melihat petunjuk saat memegang tangan David. Dia melihat sebuah cawan dan kemungkinan cawan tersebut bisa digunakan untuk mematahkan kutukan Arne. Di situ Loren bilang, jika mayat yang ditemukan adalah Jessica, maka akan menjadi sebuah petunjuk baru untuk mematahkan kutukan tersebut. Mereka mendatangi rumah mayat untuk mengecek kebenaran apakah mayat yang ditemukan tim SAR itu adalah mayat Jessica. Dan ternyata itu benar mayat Jessica. Lalu Loren mencoba menggunakan kekuatannya dengan memegang tangan mayat Jessica. Saat Loren memegang tangan mayat Jessica, dia merasakan sebuah koneksi, dan dia seperti berpindah ke alam lain dari koneksi tersebut. Terlihat sang biarawati sedang melakukan ritual pemujaan setan. Tetapi Loren belum mengetahui tempat pemujaan tersebut dilakukan. Saat itu sang biarawati menggerakkan Arne dengan sihirnya agar melakukan bunuh diri dengan pecahan kaca. Akan tetapi Loren bisa mencegahnya dan bunuh diri itu pun berhasil digagalkan. Akhirnya Loren dan sang biarawati tersebut bisa berkomunikasi. Dan sang biarawati tersebut bertanya kepada Loren, "Kenapa kamu bisa melakukan itu?" Dan Loren menjawab, "Tuhan telah memberikan petunjuk kepadaku. Dan sekarang sudah jelas diketahui bahwa biang dari semua masalah adalah sang biarawati. Hanya tinggal mencari tahu siapa sebenarnya dan di mana altarnya." Karena Loren mendengar suara kereta api, kemungkinan altarnya berada di daerah dekat perlintasan kereta api. Tiba-tiba saklar berputar dan lampu padam. Saat Ed mencoba menghidupkan saklarnya, tiba-tiba salah satu mayat tidak ada di tempatnya. Dan saat menoleh, mayat itu sedang berdiri. Lalu Ed beberapa kali memanggil Loren untuk memutuskan koneksi tersebut. Loren belum bisa mendengar panggilan Ed. Dan tiba-tiba mayat hidup itu pun berlari ke arah Loren. Ed berlari ke arah Loren dan menarik tangannya dan seketika mayat hidup pun tersungkur. Lalu Ed dan Loren pulang ke rumahnya di mana Debbie dan Drew berada. Lalu Drew memberitahukan kalau dia menemukan buku di Stategeria, di mana buku itu digunakan sebuah gereja untuk mengidentifikasi ilmu sihir. Dan dari buku tersebut, mungkin ada jawaban bagaimana cara mematahkan kutukan itu. Di situ terlihat Ed merasa kelelahan hingga jatuh pingsan. Ed berhalusinasi seakan-akan dia didatangi biarawati penyihir itu. Di situ dia mengambil kalung Loren. Lalu mayat hidup itu datang ke rumahnya. Dan Ed memanjatkan doa-doa yang membuat mayat hidup tersebut takut. Lalu saat dia sadar karena dicegah oleh Drew, ternyata dia sedang memegang pisau dan akan menikam istrinya sendiri.
Dan ternyata itu perbuatan biarawati penyihir itu. Kemungkinan ada totem di dekat situ untuk koneksinya. Lalu Ed buru-buru mencari di mana totem itu berada. Dan di situ Loren merasakan ada kejanggalan dengan bunga kering di meja Ed dan bertanya kepada Drew, "Kapan bunga kering itu sampai di sini?" Lalu Drew bilang itu baru saja sampai kemarin. Dan seketika Ed mengambil vas bunga tersebut, meremas bunganya dan membanting vasnya. Dan di dalamnya ternyata terdapat totem yang sama dengan yang ditemukan sebelumnya. Dan dari kejadian yang menimpa Ed, mereka berpikir mereka harus menemukan biarawati tersebut agar kutukannya bisa dipatahkan. Berbagai cara dilakukan agar mereka bisa menemukan wanita tersebut dari teka-teki kematian korban dan beberapa korban berasal. Loren mendatangi Bapak Kastner untuk meminta bantuan menerjemahkan sebuah buku. Dan ternyata buku itu menjelaskan tentang kutukan yang akan memakan 3 korban untuk ritual persembahan kepada Tuhan. Sebagai anak kekasih dan abadi Tuhan, yaitu kesucian, cinta, dan iman. Lalu Bapak Kastner memberitahu kalau dia punya anak yang dibesarkan secara rahasia karena ibunya meninggal saat melahirkannya. Dia memberitahu kepada Loren jika obsesinya ternyata diturunkan kepada anaknya. Dan dia bilang dia adalah anak perempuannya, biarawati yang melakukan ritual pemujaan setan tersebut. Sambil menangis dia memberitahu kalau dia mungkin berada di terowongan bawah tanah ini, dan kemungkinan altarnya pun berada di situ. Lalu kita harus menghancurkan altarnya agar kutukan itu bisa dipatahkan. Lalu biarawati penyihir itu mendatangi Bapak Kastner setelah Loren masuk ke dalam terowongan. Bapak Kastner lalu mengambil pistol karena takut putrinya akan membunuhnya. Dan seketika putrinya menghilang dan menggorok lehernya dengan pisau. Lalu Loren menelusuri terowongan tersebut hingga mengantarkannya ke sebuah altar. Dan di situ terlihat cawan yang selama ini ada di halusinasi indigonya. Dia mencoba mengangkat altarnya tetapi tidak kuat. Di saat itu juga sang biarawati datang menghampirinya. Lalu Ed sampai ke rumah Bapak Kastner. Loren berteriak dan Ed mencoba masuk dari samping. Tapi ternyata pintunya terkunci. Biarawati itu mengejar Loren dan mencoba membunuhnya dengan pisau. Tapi dia berhasil memukulnya dengan batu. Dia pun berlari. Saat Ed bisa masuk ke dalam terowongan, biarawati itu memberikan sihir kepadanya. Dan sekarang Ed berubah menjadi jahat. Lalu sang biarawati melanjutkan ritualnya hingga Arne pun kejang-kejang. Ed masih dalam pengaruh sihir. Dia mencoba memukul Loren dengan palu besar. Arne berteriak. Dia telah dirasuki. Semua lampu pecah. Tulang-tulangnya seperti patah. Dan Bapak Newman terus melafalkan doa-doa hingga Arne berhasil melepaskan diri. Dia mengambil pecahan kaca. Ed masih dalam pengaruh sihir. Dia berusaha memukul Loren. Dan Bapak Newman terus melafalkan doa-doa. Arne pun terbang. Dia mencoba bunuh diri. Dan Debbie berusaha mencegahnya. Ed terus mengejar Loren hingga Loren terpojok dan kelelahan. Saat itu Ed tersadar dan memukul altar tersebut. Seketika kutukan itu hilang dan Arne jatuh ke pelukan Debbie. Lalu sang biarawati datang. Akan tetapi kutukan berbalik kepadanya. Dan seketika biarawati itu pun adalah korbannya. Tulang-tulangnya patah. Dan dia meninggoy oleh jiwa iblisnya sendiri. Lalu Ed dan Loren keluar dari lorong. Setelah semua kejadian itu, Ed dan Loren bisa membuktikan kepada semua masyarakat Brookhill kalau kasus itu dilakukan oleh setan. Arne Johnson dihukum atas tuduhan pembunuhan Bruno. Arne menjalani 5 tahun penjara. Lalu dia menikahi Debbie saat di penjara, dan mereka masih bersama sampai sekarang.
Dan film ini pun tamat.